Jumlah uang yang harus saya kumpulin sepanjang karir saya untuk saya bisa dapat keadaan di mana saya bebas finansial atau financial freedom dari pekerjaan saya sebagai seorang fotografer dan content creator. Saya pernah upload ini di story Instagram. Saya juga beberapa kali upload di Instagram tentang bagaimana cara saya berinvestasi, bagaimana cara saya taruh uang hasil memotret dan bikin konten seperti ini. Teman-teman cocok monggo, teman-teman nggak cocok juga tidak akan merubah pemikiran saya karena semua angka ini saya hitung berdasarkan fundamental, historical, dan kemampuan saya. So, berapa angkanya? Stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja, teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Matur nuwun, matur suksma. Teman-teman sudah stay tune dari channel YouTube saya. Teman-teman sudah menonton saya dari sekian banyak content creator yang lain. Sangat merasa terhormat saya bisa ketemu teman-teman hari ini. Dan hari ini masih di bulan Syawal. Saya baru dapat 2 puasa Syawal. Saya kemarin utang 7 karena saya ada ke Bandung ngajakin karyawan saya liburan, gitu. Saya utang segala macam ada 7. Saya mulai cicil, kemudian sekaligus puasa Syawal. Jadi hari ini nggak puasa karena ada acara makan siang sama saudara. Jadi besok pagi insya Allah puasa. Tapi kembali ke topik utama tentang bagaimana strategi saya dan berapa nominal angka yang harus saya kumpulin sebagai seorang fotografer, content creator. Ini artinya pekerjaan biasa saja, bahkan kemampuan saya generate uang tentu masih di bawah teman-teman yang nonton hari ini. Teman-teman saya yang mungkin jadi general manager, ada yang jadi direktur, ada yang jadi ASN, eselon 4 mungkin. Jadi saya hanyalah orang biasa, fotografer, content creator yang sharing tentang bagaimana cara memotret dan menghasilkan uang dari dunia fotografi. Sebelum teman-teman tahu angkanya, saya perlu kasih tahu kepada teman-teman semua bahwa sejak 2017, sekarang 2025 ya, artinya masuk tahun ke-8, saya adalah orang yang tidak punya hutang, zero debt. Jadi 2010 saya mulai belajar hutang dengan kartu kredit. Saya membeli handphone pertama saya dengan kartu kredit, saya cicil bulanan, lunas dan sebagainya. 2012 saya kena masalah dengan kartu kredit sehingga saya mengelola 12 kartu kredit yang membuat saya bangkrut, minus 200 juta plus. Tepat 2017 bulan-bulan antara Maret sampai Juni lah ya, itu saya lunas, 0. Kemudian saya lanjutin pembayaran hutang personal kurang lebih tinggal 1,5 sampai 2 jutaan. Jadi intinya 2017 akhir itu saya, atau lebih tepatnya memulai 2018 ya, saya zero debt. Saya tidak punya hutang perbankan dan personal. Selama 12 tahun memotret, saya sering cerita ya bahwa saya menginvestasikan uang hasil saya memotret ke dunia hospitality atau semacam dunia perhotelan skala kecil. Jadi saya develop itu artinya membangun sistem operasionalnya. Sudah 8 properti, ada yang villa, resort, ada yang guest house dan lain sebagainya. Yang saya miliki sendiri ada 3, yang satu rumah ini sudah tidak beroperasi lagi untuk guest house karena sudah tua ya rumahnya. Yang kedua sudah saya pasrahkan kembali ke kakak, kebetulan kakak juga tidak punya penghasilan yang tetap. Yang ketiga yang masih saya kelola sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman main ke Jogja, ada yang namanya Cendela, The Cendela daerah Keraton Wicilan dekat Gudeg Yujum. Ada juga Sapulu Coffee, itu adalah villa dan cafe saya sekarang. Itu terdiri dari 7 guest house dan 1 unit private villa dengan pool, lengkap dengan kolam renang, ada 3 kamar. Itulah yang membuat saya saat ini motret nggak motret, bikin konten nggak bikin konten, saya tetap dapat uang. Cuman saya memulainya dulu 2013 ketika saya masih aktif memotret. Setiap saya dapat uang, saya masukin ke hospitality, saya dapat uang, saya masukin ke hospitality. Jadi sampai sekarang saya bisa dibilang adalah saya zero debt, sekali lagi, tidak punya hutang perbankan dan personal. Saya juga masih aktif memotret, baik pemotretan offline, bikin konten, jualan foto di Shutterstock, dapat duit AdSense, YouTube, Shopee Affiliate, dan beberapa digital products yang teman-teman juga
sering sekali membelinya dan mengapresiasi saya sehingga saya bisa punya cukup uang untuk saya bisa berdiri dan tetap membuat konten untuk teman-teman semua di rumah. Long to short, biar teman-teman tahu angkanya, angka itu adalah 3,5 miliar. Satu angka yang kalau saya pikir untuk jangka panjang sebenarnya tidak gede-gede banget, tidak kecil-kecil banget. Oh ya, satu lagi, saya sampai saat ini saya belum punya rumah yang atas namanya sertifikat saya. Saya punya satu prinsip yang sepertinya 80% orang tidak suka dan tidak cocok. Jadi saya ini kalau impiannya belum tercapai, ini saya enggan, bukan nggak mau ya, tapi lebih ke arah kayak mungkin saya nggak pas gitu ya. Maka sampai saat ini saya nggak punya mobil, jadi mobil BMW saya sudah saya jual. Jadi saat ini saya punya 2 kendaraan, satu Honda Vario 2009 karbu. Ini kemarin saya beli di Bali, jadi platnya DK. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian saya juga punya Honda Beat tahun 2008 karbu. Jadi saya kemana-mana pakai motor, bareng sama istri sama anak-anak saya. Lalu bagaimana ketika anak saya banyak gitu ya, saya lebih cenderung sewa mobil. Jadi saya sewa mobil mungkin Avanza, Xenia, keluaran 2023 yang sehari itu mungkin cuma bayar 250 sampai 350 ribu. Itu sudah saya hitung bahwa kebutuhan saya pakai mobil itu kadang ada arisan keluarga, ada pengajian, ada makan siang bersama, atau sekedar jalan-jalan setiap bulan sampai setahun. Itu pengeluaran saya jauh lebih hemat saya menyewa daripada saya membeli untuk saat ini. Apakah saya punya uang untuk membeli mobil besok pagi? Jawabannya yes. Cuman saya memilih tidak melakukan itu sehingga lebih ke arah hidup sederhana, karena saat ini saya kalau kemarin selama 10-12 tahun saya investasikan duit ke hospitality dan hospitality-nya alhamdulillah sudah jadi, yang membuat saya bisa dapat uang setiap hari. Saat ini saya masuk ke sebuah investasi yang namanya pasar modal dan Bitcoin. Nanti di vlog berikutnya saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara saya menyimpan uang dan mengembangkannya melalui dua investasi tersebut ya, hospitality dan Bitcoin. Cuman hari ini saya bisa sharing dulu kepada teman-teman semua, jawabannya adalah 3,5 miliar. Nah, kenapa harus 3,5 miliar? Saya akan buka di sini bahwa angka 3,5 miliar itu adalah angka yang investor saya berikan kepada saya ketika saya membangun Cendela Sama Sapu tahun 2016-2018. Kurang lebih 2 tahun itu kita membangun villa, itu angka modalnya 3,5 miliar. Kita hitung dari beli tanahnya, ini tanah warisan ya. Jadi tanah warisan itu pasti beli aja harganya special price. Kemudian bangunnya, interiornya dan lain sebagainya. Nah, ternyata dengan angka investasi 3,5 miliar itu membuat saya yang hidup di Jogja, ini saya sudah punya angka yang lebih dari cukup. Jadi alhamdulillahnya ini semua karena Allah ya, karena saya kerja keras juga ya, tapi momentum ini ada karena Allah berikan saya izin untuk saya bisa menikmati uang tersebut. Angkanya kalau secara revenue mungkin bisa 3 digit ya. Kalau saya dapat bersih, tentu tidak kayak begitu. Kalau bisnis itu kan ada revenue itu omset ya. Kemudian profit bersihnya paling 2 digit. Nah, untuk di Jogja, ini kan UMR sekitar 2 sampai 2,5 juta ya. Dimana UMR itu kan sebenarnya walaupun UMR tidak bisa mencukupi semua kebutuhan, tapi UMR itu bisa mencukupi secukup-cukupnya kayak kebutuhan sandang, pangan, papan lah. Skala yang sangat basic. Maka dengan cara itu saya sudah bersyukur gitu. Dengan saya punya income bersih ya, 2 digit itu sudah membuat saya satu bersyukur. Kemudian saya bisa sekolahin anak-anak saya sekolahnya negeri, nggak ada yang mewah. Terus kemudian saya hidup juga cuma dengan 2 motor. Kalau butuh saya sewa mobil. Kalau jarak jauh banget saya nggak kuat nyupir. Saya kebetulan nggak kuat nyupir dan nggak berani nyupir lebih dari 100 km per jam. Mentok tuh 90-100 itu sudah mentok buat saya. Itu saya lebih memilih saya sewa mobil. Nah dengan begitu uang saya ini utuh. Maka kalau teman-teman lihat kenapa saya sangat bersyukur dengan saya dapat $1, $2, bahkan bulan April ini saya cair $36.47 atau kalau dipotong, oh ya rupiah lagi tinggi sekarang, dimana ini berpotensi buat teman-teman yang berburu dolar, saya dapat itu, kan karena saya pakai PayPal ya, PayPal itu rate-nya kan di bawah rate Indonesia ya, saya dapatnya bersih 573.000. Alhamdulillah. Jadi satu berkah Tuhan yang saya nikmati di bulan April ini.
Saya punya impian, saya kepengen beli mobil BYD M6, mobilnya listrik. Saya sudah datang ke dealernya, saya sudah cek ada yang standar dan yang superior. Saya kepengen yang superior sekitar 454-an juta ya, dengan panoramic roof dan lain sebagainya. Jadi ada aksesorisnya lengkap lah. Cuman saya memilih untuk tidak membeli mobil tersebut. Saya memasukkan uangnya ke pasar modal, di mana ini sekedar sharing aja ya buat teman-teman tuh, kalau misalnya teman-teman lihat ya, IHSG, perekonomian, semuanya crash segala macam, itu adalah kesempatan saya dan para investor itu untuk taruh duit. Karena ini semacam COVID. Kalau COVID itu kan semua perekonomian jelek, daya beli turun segala macam. Kita juga yang content creator, saya pun bangkrut juga, bangkrut yang berikutnya. Di 2020 saya nggak punya uang. Tapi sekarang ini kalau dari pasar saham itu hampir sama seperti kayak COVID, cuman bagusnya adalah kita masih bisa moving. Saya bulan depan saya masih ada pemotretan ke Singapura, ke Malaysia, kemudian Juni saya mau bisa ajak anak-anak saya liburan ke Jatim Park, jadi ya kurang lebih semua stabil lah. Maka kalau misalnya teman-teman yang tidak berinvestasi saham, tidak beli Bitcoin, itu teman-teman nggak usah khawatir dengan IHSG turun lah, harga saham anjlok. Sebenarnya begini, kalau kita itu masih bisa makan nasi telur, masih bisa bikin pecel yang kacang panjang, bayam, mungkin tauge itu masih bisa dibeli warung sebelah, udahlah nggak usah terlalu khawatir. Jadi apalagi tadi saya sudah bilang di depan ya, bahwa saya zero debt, saya nggak punya utang perbankan, saya nggak punya utang personal, jadi tidak ada cicilan sama sekali. Maka saya dapat $1 saya bersyukur, dapat $36 saya bersyukur, dapat berapapun bersyukur. Tapi long to short yang saya bisa sampaikan adalah seperti tadi ya, angkanya adalah 3,5 miliar. Tadi di depan saya sempat singgung bahwa mungkin angka ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Bahkan kalau saya komparasikan dengan teman saya yang beli rumah mungkin di daerah Tangerang, daerah Serpong, itu mungkin 3,5 miliar itu diketawain gitu. Karena harga rumah di sana, di Ciputat misalnya, Jakarta, saya kebetulan ada saudara di sana ya, ada tante segala macam. Itu harga rumah di daerah pelosok itu masih sekitar 1 miliar. Kalau kita bicara Serpong mungkin 1,5 sampai 2,5 miliar. Sehingga angka 3,5 miliar itu menurut sebagian teman-teman saya yang hidupnya mungkin jauh lebih hebat, lebih kaya penghasilannya, gajinya lebih tinggi, itu 3,5 miliar itu sampah lah buat mereka. Lalu bagaimana cara saya bisa merasakan cukup? Satu, saya pernah bangkrut. Jadi 2 kali saya bangkrut, saya bilang bangkrut yang pertama, yang kedua memang tidak separah yang pertama ya. Bangkrut yang pertama saya minus 200 juta plus. Bangkrut kedua mungkin teman-teman juga merasakan karena ini adalah COVID, di mana saya sudah terbiasa untuk hidup di tengah ketidakpastian. Jadi tidak ada jaminan kepastian hidup. Saya bisnis, saya nggak pernah kerja kantoran, saya murni bisnis 100% sejak saya lulus tahun 2008 bulan Agustus kuliah. Sehingga saya terbiasa tentang bagaimana cara, kalau kata-kata kasarnya mungkin kayak ayam kampung liar. Saya makan dari tong sampah ke sini, ke tong sampah ke sini, dari warung ke sini, warung ke sini. Itu membuat saya get used to atau terbiasa dengan hidup yang serba sederhana. Kemudian walaupun saya bisa beli mobil, saya memilih naik motor gitu. Walaupun saya bisa, kalau beli rumah rasanya belum ya, tapi saya bisa kontrak rumah yang cukup proper misalnya gitu ya. Di perumahan cukup mewah, saya lebih memilih hidup di rumah yang kampung sederhana, saya sewa atau misalnya saya numpang di rumah saudara untuk beberapa tahun. Tentu numpangnya saya itu saya bayar. Saya nggak ada numpang-numpang terus saya gratis, itu nggak sampai hati saya gitu ya. Nah artinya secara finansial sebenarnya saya normal. Maka dari itu saya beberapa kali ya sempat encourage teman-teman di Instagram bahwa ini tidak mesti cocok ya. Seperti tadi saya bilang, kalau nggak cocok juga nggak apa-apa, nggak akan merubah pemikiran saya. Bahwa ada satu kenyamanan yang saya rasakan adalah ketika saya itu tidak punya hutang sama sekali, jadi zero debt. Nah, ketika orang zero debt, itu ada satu orang yang cukup saya hormati ya, dia selalu bilang bahwa orang nggak punya hutang itu nggak mungkin bangkrut. Karena saya pernah punya hutang dan saya pernah bangkrut, saya mengakui bahwa kata-kata itu benar. Jadi orang yang tidak punya hutang itu tidak mungkin bangkrut. Karena ya kita makan nasi telur. Ngomong-ngomong kemarin saya sempat masak ya. Masakan saya sederhana, saya nasi biasa, nasi kan pasti teman-teman juga ya, insya Allah bisa beli nasi, beli beras bisa ya. Saya makan cuman dengan satu kaleng sarden, ini promo, biasanya 12.000, 13.000, saya dapat promo 10.000. Kemudian saya goreng telur ceplok 2, jadi secara protein itu saya cukup ya, karena saya orang suka fitness, saya butuh protein yang lebih besar mungkin. Kalau teman-teman cuma telurnya 1, saya butuh 2. Nah ini total pengeluaran saya untuk makan itu
sekitar 14.000. Jadi untuk kapasitas finansial saya, makan satu porsi untuk satu orang 14.000, 15.000 itu masih murah buat saya. Dan makan itu semurah itu gitu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang menurut saya terlalu berlebihan. Saya harus makan di hotel, saya harus makan di mana. Ada saya sesekali makan di hotel kemarin menjamu orang tua, mertua, terus ada besan, itu saya ajak makan di hotel, buka puasa biar mereka bahagia, biar mereka, ya kebetulan saya dapat uang juga, jadi kalau nggak dikasih ke orang tua rasanya tidak pas menurut saya. Nah, dengan begitu sebenarnya kehidupan seseorang itu bisa dibikin sederhana. Ada orang yang bilang juga bahwa dia bilang gini, Bim, duit itu Bim, lo tuh cukup nggak cukup itu pasti cukup, dia bilang begitu. Maka lo mesti bisa investasi sesegera mungkin. Itu sahabat dan teman saya yang nasihatin saya, dan saya mengikuti itu. Lalu nanti saya akan share ya tentang kenapa saya harus masuk di saham, kenapa saya harus masuk di Bitcoin. Ini untuk overview, saya bukan expert di bidang itu, cuman hal itu membuat saya bisa hidup lebih nyaman, lebih tenang, dan siapa tahu mudah-mudahan bisa jadi insight buat teman-teman semua di rumah. Lalu apa yang akan saya lakukan dengan 3,5 miliar? Saya akan membagi uang itu menjadi 3. Satu porsinya adalah untuk saham. Yang kedua adalah untuk Bitcoin. Yang ketiga adalah saya kepengen membangun rumah, membuat studio konten dan studio fotografi, rumah yang nyaman, tentu kendaraan yang proper, yang aman untuk keluarga dan saya, istri, dan anak-anak. Jadi 3 porsinya, saham, Bitcoin, dan untuk kebutuhan rumah tangga. Porsinya berapa nanti saya akan jelaskan di mungkin vlog berikutnya, cuman pembagiannya hanya 3 ini. Dan sampai sebelum terkumpul 3,5 miliar ini, saya seperti tadi saya sudah bilang, saya memilih untuk sewa rumah, saya memilih untuk sewa mobil saja, dan mempergunakan apapun yang saya miliki sekarang. Karena di masa saat ini, menurut saya ketimbang saya beli mobil, ketimbang saya beli rumah, lebih akan bijaksana menurut versi keluarga saya adalah ketika saya menginvestasikan uangnya ke saham dan Bitcoin. Dengan begitu, so far alhamdulillah perjalanan ini ya, jadi masuk tahun ke-8 ini, saya tidak merasakan satu depresi yang luar biasa, khususnya dari sisi finansial. Karena satu tadi tidak punya utang, yang kedua saya punya multiple income stream, jadi dari YouTube, dari konten, dari hospitality. Itu sebenarnya kalau teman-teman lihat sekarang mungkin wah kelihatannya nyaman sekali ya, tapi saya memulai itu sudah sejak tahun 2009 gitu. Jadi 2008 tepatnya setelah saya lulus kuliah. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru lulus tahun 2010, 2015 itu perjalanan saya saat ini mungkin kayak too good to be true gitu. Sebenarnya enggak, saya kan lulus 2008 ya. Jadi saya motret juga sudah 15 tahun. Maka ketika saya bikin konten di sini tentang misalnya bagaimana cara saya memotret Gunung Bromo misalnya, gimana caranya saya motret di Dotonbori Osaka misalnya. Itu saya paham betul secara teori fotografi karena saya adalah profesional fotografer udah 15 tahun. Jadi yang namanya technical itu di luar kepala. Maka ketika saya sharingin teman-teman kemarin ada yang join Phototube, saya ucapin terima kasih banyak. Itu adalah sekolah fotografi yang kurikulumnya lengkap 12 bulan. Dan biaya kursusnya cuma $50.000 sebulan. Jadi teman-teman bahkan punya kebebasan, wah ini kursusnya udah nggak relay gitu ya. Teman-teman boleh unsubscribe, nanti teman-teman langsung dipotong. Jadi udah tidak akan terdebit lagi lah. Tapi bayangin ya, teman-teman bisa kursus fotografi 600.000 per tahun. Itu sangat mudah, karena nanti begitu November saya akan perpanjang lagi kurikulumnya. Jadi teman-teman akan selalu dapat konten yang bagus. Itu teknikal saya udah paham di luar kepala. Saya begitu lihat satu momen gitu, oke saya asal cepat dulu, crack ini, saya udah bisa tebak gitu loh. Ini kalau gunung F-nya harus begini, shutter speed-nya harus begini, ISO-nya kurang lebih segini, bahkan temperatur udara seperti ini, ISO-nya berapa, itu saya sudah di luar kepala. Karena memang sudah lama motretnya, maka saya berharap saya bisa sharing ini pada teman-teman gitu ya. Kalau yang bisanya cuma motret pakai handphone, saya akan ajarin pakai handphone. Karena smartphone tuh sekarang bahkan mungkin lebih keren daripada kamera Canon SM10 saya gitu. Jadi fotografi itu saya tulis buat teman-teman yang kepengen motret pakai handphone, either teman-teman mau pencitraan di Instagram, teman-teman memang mau bikin konten, teman-teman mau bikin brand awareness untuk misalnya tokonya teman-teman, cateringnya teman-teman. Bahkan saya menggunakan handphone itu untuk membranding Cendela sama 10. Jadi
sudah tidak menggunakan kamera lagi sekarang, karena saya kayak lebih fleksibel, saya menggunakan handphone. Kecuali saya mau ke Bromo, saya ke Malaka, saya pikir mungkin lebih proper, lebih profesional ketika saya harus pakai kamera, karena semuanya lebih bagus ya hasilnya. Nah, 3 part tadi, saham, Bitcoin, sama kebutuhan rumah tangga ya, karena kan saya belum punya rumah, makanya pasti dengan uang segitu pasti saya akan membangun rumah. Rumah impian saya adalah rumah yang halamannya besar, jadi bukan terus harus langsung 1000 meter, enggak. Saya saat ini tinggal di rumah warisan seluas 412 meter persegi, di mana mungkin villa saya sekarang itu luasnya cuma 150 meter persegi, dan itu sudah ada kolam renang ya. Kalau misalnya saya bisa dapat tanah mungkin antara, kalau di Bali itu hitungannya bukan meter persegi tapi are. Are itu adalah 100 meter persegi ya, satu are. Ya menurut saya hitungan saya 100-200 meter persegi sudah cukup untuk kebutuhan saya satu keluarga, dan saya kepengen hanya punya rumah mungkin satu aja yang bentuknya villa look. Villa look itu lebih ke arah tropical. Jadi kalau kayak teman-teman lihat villa-villa yang direntalin di Bali itu bentuknya kurang lebih begitu. Karena saya 10 tahun ya, 11 tahun lebih saya mengelola villa, saya menjalankan villa. Jadi orang kalau udah ke brainwash selama 11 tahun kan pasti kepengen rumahnya juga kayak villa ya, ada kolam renangnya, ada halamannya, ada pohon kambojanya. Kepengennya seperti itu, dan itu adalah impian saya. Saya sedang sambil cari-cari tanahnya. Kemudian nanti mungkin setelah saya sampai thresholdnya di 3,5 M itu saya akan bangun. Jadi kurang lebih begitu. Mudah-mudahan vlog ini menginspirasi teman-teman semua tentang berapa sih angka yang menurut seorang Bima Aditya itu pas untuk seorang fotografer. Jadi bagi saya adalah 3,5 miliar. Tapi tadi saya bilang di depan, mungkin ini tidak gampang karena saya zero debt. Itu yang mungkin buat sebagian teman-teman masih kayak kepengen hutang, kepengen segera punya rumah, punya mobil. Saya mengalami banyak cibiran juga bahwa lu bikin konten, lu nggak punya rumah, lu miskin, lu nggak punya mobil, segala macam. Itu tuh saya dalam fase usia yang teman-teman mau bilang 1 tambah 1 sama dengan 11, saya bilang bener kok. Jadi teman-teman mau bilang bahwa Bimo bego gitu, saya bilang oke, terima kasih gitu. Saya udah nggak yang peduli dengan hal-hal cibiran kayak gitu, karena udah lama dicibirnya. Jadi insya Allah sekarang udah lebih tenang, jadi nggak ada masalah. Begitu teman-teman, jadi angka itulah yang akan saya perjuangkan. Saya akan sharingin terus tentang suka dukanya ketika saya memotret, saya bikin konten, saya jualan foto di Shutterstock, jualan footage Shutterstock. Teman-teman bisa dapat panduannya lengkap di bawah. Ada ebook jualan foto dengan Shutterstock, ada fotografi tadi saya bilang. Untuk update, bulan April ini insya Allah saya akan lakukan touring pemotretan di Bromo. Saya juga ada seminar tanggal 16 April ya. Saya waktu itu mungkin ada di Malang atau Probolinggo, saya nggak tahu. Bagusnya saya bisa ngajar dimanapun ya. Itu satu universitas kalau nggak salah yang undang saya lewat Zoom, saya bisa ngajar di situ. Lalu bulan Mei ada update, saya akan motret ke Singapura, ke Penang, Malaysia, dan mampir ke Jakarta untuk ada pameran kopi internasional. 75 negara kalau nggak salah. Jadi mudah-mudahan video itu bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Itulah angka saya yang akan saya capai selama karir saya. Begitu saya capai angka itu, saya sudah akan berada dalam sebuah fase kehidupan yang saya akan tetap memotret. Saya akan bikin konten, nggak usah khawatir. Ini pekerjaan yang menurut saya sebuah passion. Saya kalau nggak motret, nggak bikin konten, nggak cerita gitu ya, mulut ini gatel gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, insya Allah saya tidak akan menghilang dari dunia ini. Saya akan ada terus untuk teman-teman semua. Cuman ketika saya sampai capai angka itu, saya tidak akan terlalu ngoyo, tidak akan terlalu yang cemas atau kayak gaya hidup orang zaman sekarang ini, saya kena GERD, kena apa gitu. Itu menurut saya GERD itu dulu juga udah ada, namanya penyakit MAH gitu ya, kurang lebih. Mungkin saya salah ya, tapi ya kurang lebih begitulah isinya asam lambung. Asam lambung itu cuma ada 2, kurang makan sama stres. Nah yang biasanya 80% orang nih karena stres. Gitu ya, mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman semua. Matur nuwun matur suksma, teman-teman. Kerso itu mau nonton saya ngomong di dunia konten seperti ini, dan alhamdulillah saya dapat uang dari teman-teman semua lewat YouTube, AdSense, dan lain sebagainya. Saya matur nuwun sekali, itu membuat saya bisa membuat konten terus untuk teman-teman semua. So, stay tune, sampai ketemu di video berikutnya.